Oke, saya tidak tahu ya ini udah progres ke berapa nih ya. Minggu entah ke berapa, cuman tapi lagi-lagi ini minggu-minggu bangkit yang dimana gue udah bangkit akademi, maksudnya program yang gue ikutin. Ini ada minggu-minggu ketika gue udah kelar Coursera semua sih, tinggal Capstone Project, dan Capstone Projectnya juga belum terlalu kerja, jadi kayak minggu belakangan ini gue kayak bisa dibilang terlena sih. Jadi biasanya kan gue tuh udah 8 jam sehari ya. Gue menggunakan 8 jam dalam sehari untuk full ngurus bangkit lah. Gue bagi 4 jam itu deep work, maksudnya kerja yang benar-benar fokus tanpa distraksi, ngerjain hardcore programming. 4 jam sisanya ya programming juga kalau masih ada waktu, programming nyantai atau ngurus-ngurus kayak bikin-bikin esai untuk soft skill. Misalkan esai, biasanya ada tugas esai menulis soal katakanlah project management atau soal networking segala macam. Walaupun deep worknya yang fokus itu tidak selamanya fokus ya, selalu ada distraksi sih. Gue juga masih mencoba untuk lebih disiplin dalam hal itu, tapi intinya gitu. Nah itu dalam seminggu belakangan rada buyar tuh, karena gue mulai kayak sebelum ikut bangkit gue kan waktu-waktu gue juga banyak gue alokasikan untuk hal lain selain programming sebetulnya. Bikin-bikin kayak beginian YouTube atau nulis. Jadi sekarang gue mulai dari yang sebelumnya full bangkit, gue mulai kayak 8 jam itu mulai gue delegasikan 20%-nya ke nulis lagi, 20%-nya ke baca buku. Jadi udah nggak full programming, jadi bisa dibilang seminggu belakangan ini porsi gue melakukan programming agak sedikit sih. Gitu. Iya, gue kepikiran project, tapi kayaknya gue kelarin habis bangkit yang udah gue bilang itu. Gue sekarang lagi fokus recommendation system sih, bikin recommendation system, karena sepertinya itu sih, itu akan jadi fitur ML yang akan digunakan di kelompok gue. um, yeah, recommendation system, ada istilah ini kan, the devil is in the details ya. Dan emang bener sih, untuk bikin program yang jalan tuh kita bisa punya framework yang cukup clear, kayak alur workflow-nya dari input data, kemudian data dimodelkan dan diprediksi dan ditampilkan. Kita bisa secara garis besar dalam level abstraksi yang tinggi bisa membayangkannya, tapi ketika dieksekusi itu pasti akan ada banyak sekali problem, setidaknya di pengalaman gue ya. Di detail-detail kecil kayak anjing ini gimana cara menampilkannya, atau kayak misalkan kita mau input datanya array, gimana caranya supaya data array itu bisa dikonvert menjadi strings, tapi yang dikonvert stringsnya mungkin nggak semuanya, gitu-gitu lah. Perintilan-perintilan yang butuh kemampuan teknis yang baik, dan itu gue belum punya, dan itu bikin gue mengapresiasi kerja programming sih, bahwa abstraksi menurut gue penting sekali juga, tapi ketika lo nggak punya keuletan itu untuk terus ngeprogram, untuk terus ngepush, dan ketika lo nggak punya kemampuan technical untuk actually code apa yang ada di bayangan pikiran lo, ya susah gitu. Kecuali mungkin nanti ya ketika ada ChatGPT udah semakin gila, ya sekarang pun udah gila juga sih, tapi ketika levelnya udah sampai di mana programming is actually done in English, not in Python atau di C++ atau yang lainnya, mungkin pada titik itu imagination become like the number one importance.
Cuman pada titik ini sepertinya kemampuan teknikal masih masih penting, dan itu yang gue coba untuk ya bangun sekali lagi bikin projectnya gitu sih. Oke, mungkin itu aja sih update update untuk di minggu ini ya. Oke.